Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Name Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rialdi Serviana. Saya peserta Latsar CPNS 2023 asal instansi pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di sini saya akan menjelaskan tugas agenda 2 Learning Journal materi agenda 2 tentang nilai-nilai dasar PNS berakhlak dengan tutor Bapak Insinyur Ishak Musa MM. Nilai-nilai dasar PNS berakhlak yang saya akan jelaskan yaitu yang pertama ada loyal, yang kedua ada adaptif, dan yang ketiga adalah kolaboratif. Secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu loyal, yang artinya mutu dari sikap setia. Secara harfiah, loyal berarti setia atau suatu kesetiaan. Dan dalam kamus Oxford Dictionary, kata loyal didefinisikan sebagai giving or showing firm and constant support or allegiance to a person or institution, yaitu tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau institusi. Ciri atau karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya antara lain taat pada peraturan, bekerja dengan integritas, tanggung jawab kepada organisasi, kemampuan untuk bekerja sama, rasa memiliki yang tinggi, hubungan antar pribadi, kesukaan terhadap pekerjaan, keberanian mengutamakan ketidaksetujuan, dan yang terakhir menjadi teladan bagi pegawai lain. Kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal. Yang pertama, komitmen. Yang kedua, ada dedikasi. Yang ketiga, ada kontribusi. Yang keempat, ada nasionalisme. Dan yang kelima, ada pengabdian. Untuk panduan perilaku loyal itu ada 3. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah. Dan yang kedua, ada menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Serta yang terakhir, ada menjaga rahasia jabatan dan negara. Materi selanjutnya adalah adaptif. Dilihat dari pengertiannya, adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Menurut Sukanto tahun 2009, jadi terdapat beberapa batasan pengertian dari adaptasi, yaitu proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. Yang kedua, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. Yang ketiga, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Yang keempat, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Yang kelima, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Kemudian, ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang keempat, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi, mitra, masyarakat, dan sebagainya. Dan yang kelima, terkait dengan kinerja instansi tersebut. Panduan perilaku adaptif. Yang pertama, perubahan dan ketidakpastian lingkungan yang lebih besar biasanya dikaitkan dengan desentralisasi. Yang kedua, jumlah sentralisasi atau desentralisasi harus sesuai dengan strategi pencapaian tujuan organisasi. Dan yang terakhir, pada masa krisis atau saat di ujung tanduk, wewenang dapat dipegang dengan sentralisasi pada jabatan di level elit. Materi selanjutnya yaitu kolaboratif. Kolaborasi adalah sebuah proses yang melibatkan berbagai pihak dengan keahlian yang berbeda
yang melihat aspek-aspek yang berbeda dari sesuatu yang berbeda dan dapat secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan dan menemukan solusi baru untuk masalah yang akan lebih sulit dipecahkan tanpa perspektif pihak lain menurut Gray tahun 1989. Kemudian, kolaborasi adalah proses yang kompleks, menuntut, terencana, dan disengaja untuk berbagi pengetahuan menjadi terencana, disengaja, dan menjadi tanggung jawab semua pihak. Menurut Lindeke dan Shihret tahun 2005. Menurut Perez Lopez et al. Tahun 2004 dalam buku Nugroho tahun 2018, organisasi yang memiliki collaborative culture indikatornya sebagai berikut. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil resiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka atau bahkan ketika terjadi kesalahan. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi atau universitas. Jadi setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik kolaboratif. Yang keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Customato tahun 2021 menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah adalah kepercayaan. Jadi, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Untuk panduan perilaku dalam hal kolaboratif ada 3. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu bertindak proaktif. Kesimpulan yang saya ambil saat saya melakukan tugas di lingkungan kerja saya di wilayah Puskesmas Cilograng, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, yaitu perilaku loyal. Yaitu terkadang saya masih berbicara yang tidak baik terhadap sesama ASN. Mulai saat ini saya akan berusaha untuk berubah ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab sebagai PNS yang berprofesional sesuai dengan core values ASN, yaitu berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sekian presentasi dari saya tentang core values ASN, nilai-nilai dasar PNS. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan.